Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau masih percayakan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Lebih lagi Bapa, di hari yang baru ini, di minggu pertama ini Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami khususnya dalam firman-Mu yang menuntun kehidupan kami Bapa. Urapi kami, kuasai kami, kuasa Roh Kudus yang beracara, baik mendengar maupun membawakan kebenaran firman. Kuasa Roh Kudus yang beracara. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan situ, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji nama Tuhan. Kita membaca Kejadian pasal 6 ini, bagaimana tentang riwayat Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di sini kita diingatkan seperti kisah Nuh, bagaimana Nuh pada zamannya orang-orang lain yang membuat kejahatan, orang-orang lain hidup bercelah. Tetapi di sini dikatakan riwayat Nuh, bagaimana kisah hidup Nuh, hari-hari yang dia lalui. Dikatakan hidupnya seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dengan kata lain, dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi orang-orang lain yang berbuat dosa, orang-orang lain yang berbuat salah, sehingga mereka tanpa sadar mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi di sini kita kalau melihat bagaimana sikap Nuh, hidup Nuh, riwayat Nuh, tekankan bahwa dia adalah seorang benar dan dikatakan dia tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya pada saat itu. Dan bahkan kita bisa lihat dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Dan dari sini kita bisa melihat ketika hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercelah, hidup bergaul, maka hidup bergaul dengan Allah ada suatu keuntungan. Kalau kita melihat Nuh diselamatkan dari air bah, mereka seisi keluarganya. Karena apa? Hidup Nuh sehingga keluarganya diselamatkan. Dia membuat batra. Tuhan berfirman kepada dia. Orang lain mengejeknya. Orang lain melihatnya, wah orang sakit, membuat batra di atas gunung ada. Tetapi itulah penyertaan Tuhan. Begitu juga kita ditekankan belajar dari Nuh. Bagaimana ketika mempertahankan hidup benar, hidup tidak bercelah, dan dikatakan terakhir, hidup bergaul dengan Allah. Allah menyatakan sesuatu dalam kehidupan Nuh. Dan jelas Nuh bersama keluarganya, anak-anaknya selamat dari bencana, dari hukuman yang Tuhan taruh pada orang-orang saat itu. Bagaimana mereka hidup di dalam dosa, hidup jauh daripada Tuhan, hidupnya tidak lagi berpusat kepada kebenaran, tidak berpusat kepada Tuhan. Dan dikatakan Nuh membuat batra. Ada pernyataan Tuhan, ada suara Tuhan yang Nuh bisa mendengar. Dan inilah bukti, inilah kisah dari Nuh, bahwa ketika kita hidup benar, menjaga kehidupan kita dan bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita, melepaskan kita dari hal-hal yang tidak baik, melepaskan kita dari bencana, melepaskan kita dari, kalau mau dipikir banyak bisa terjadi, tetapi di sini kita lihat Nuh diluputkan. Begitu juga kita, ketika kita hidup dalam kebenaran, tidak bercelah dan bergaul dengan Tuhan, kita akan selalu ada dalam kendali Tuhan, ada selalu dalam tangan Tuhan yang kuasa, dan kita akan selalu dituntunnya. Orang lain menganggap Nuh aneh, membuat batra, tetapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, untuk meluputkan Nuh dari hukuman. Dan luar biasa cara Tuhan. Kala
tidak masuk pikiran manusia, tetapi itulah cara kerja Tuhan. Dan di sini kita diingatkan bahwa hidup benar, tidak bercelah, dan selalu mau bergaul dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita perpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mengambil sikap sama seperti itu, mempertahankan kebenaran, hidup benar, bukan mempertahankan kebenaran kita sendiri, tetapi hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak bercelah. Artinya tetap menjaga kekudusan, dan terakhir hidup bergaul dengan Allah. Bangun hubungan kita dengan Allah, bangun doa-doa kita. Mari kita giat membaca kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus yang selalu memimpin menuntun langkah kami. Biar kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup takut akan Engkau, hidup menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Bapa, hidup tetap kudus Bapa. Terlebih lagi Bapa, hidup bergaul dengan Engkau. Mampukan kami, ajar kami Bapa. Karena kami tahu janji-Mu ya dan aman ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup dengan sesuai apa yang Kau mau. Karena kami tahu Bapa, Kau akan menyatakan kuasa-Mu, Kau akan menyatakan sesuatu yang kami tidak mengerti, yang Kau akan menyatakan. Terima kasih. Pimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.